Ini film keren, saya merekomendasikan Anda untuk menontonnya melalui platform apapun. Film ini diawali dengan scene seorang gadis cantik, penuh energi dan semangat pembebasan sedang berorasi di depan peserta unjuk rasa. Dengarkan semuanya, jika jari perlu diarahkan, kita tahu harus menunjuk kemana. Mereka menggunakan pemulihan ekonomi dan peningkatan pasar saham sebagai pelindung mereka. Tapi uang siapa itu? Apa uangku? Tidak, seru semua orang. Apa uang kalian? Tidak, seru semua orang. Terlepas dari semua kekayaan yang mereka timbun, mereka berani sekali menuduh kita, berusaha menghancurkan masyarakat dengan kebijakan kita, yang mempromosikan upah setara bagi wanita, kesetaraan ras untuk semua orang, dan perawatan kesehatan untuk semua orang. Apa yang harus kita katakan? Permainan berakhir. Seru semua orang. Katakan dengan sungguh-sungguh, ulang Sofia. Permainan berakhir. Seru semua peserta unjuk rasa lebih keras. Menurutku dia keren. Bagaimana menurutmu? Tapi dia bukanlah aktor utama dalam film ini. Ini bukan film tentang demonstrasi atau gadis cantik yang berburu keadilan. Jadi dia bukanlah aktor utama. Saat ini aktor utama kita sedang menyetir mobil menuju sebuah desa. Dia akan pergi menyelamatkan salah satu agen keamanan dari amukan massa. Di mana-mana orang-orang mencarinya penuh amarah. Sepertinya semua warga negara ini sedang frustasi dan pusing kepalanya karena kenaikan harga BBM. Tapi kenapa mereka mencari agen keamanan? Travis berhasil menyelamatkan teman satu agensinya dari amukan massa. Ia sekarang sedang mengobrol bersama teman sekaligus atasannya di agensi. Perhatikan percakapan antara Travis Block dengan atasannya Gabriel Robinson. Gabriel mengatakan, Kepala Staf Kepresidenan tak senang dengan cara kepolisian lokal dalam mengatasi pengunjuk rasa warga lokal. Travis meresponnya dengan mengatakan, tak menyadari FBI didakwa dengan pengendalian massa di Gedung Putih. Lalu Gabriel mengatakan, kau tanya padaku, semua politisi ini mengejar bayangan mereka sendiri. Jika mereka mau bertahan satu periode lagi, mereka harus pintar dan memahami apa yang membuat mereka terpilih sejak awal. Ketakutan. Saat orang-orang takut akan pekerjaan, dompet atau hidup mereka mau Paman Sam melindungi mereka. Jadi, jika boneka yang benar secara politis ini mau membereskan pengunjuk rasa yang kasar, beri mereka ketakutan. Lalu di manakah si cantik Sofia? Sepulangnya berunjuk rasa, Sofia pulang dengan menyewa jasa taksi online. Sayangnya si sopir taksi ini tidak peka dan malas memarkirkan mobilnya dengan benar begitu mereka sampai tujuan. Hal ini memaksa Sofia harus keluar mobil melalui pintu sebelah kiri yang dekat dengan jalan raya. Walaupun kecewa, Sofia tetap keluar dari pintu kiri dan akan segera pergi ke kos-kosannya karena sudah kebelet pipis. Tetapi begitu keluar dari mobil, nasib naas menghampiri takdir Sofia. Sofia tergeletak dan meninggal di tempat karena tertabrak mobil. Sopir mobil yang menabrak Sofia membuka pintu, lalu melihat jasad Sofia yang telah tergeletak di jalan, lalu pergi. Bagaimana dengan sopir taksi online? Dia juga tancap gas. Aktor utama kita, Travis Block, adalah seorang agen yang berpengalaman. Sekarang ia tinggal sendiri di rumahnya dan menjadi duda. Ia memiliki seorang putri dan seorang cucu. Sekarang, Travis sedang merencanakan pensiun dan memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Jadi, ia berniat segera menyelesaikan tugas terakhirnya untuk mengatasi agen yang keluar dari koridor dan kode etik agensi. Dusty nama agen yang sedang mengalami dilema dan tengah mengalami gangguan mental. Kadang-kadang Dusty harus meminum obat penenang untuk memulihkan kondisi mentalnya. Dia sudah ditemukan Travis, tetapi belum menceritakan seluruhnya tentang apa yang ia rasakan dan apa yang ingin dia lakukan. Travis meyakinkan Gabriel bahwa Dusty akan kembali pulih dan bisa aktif kembali sebagaimana biasanya seorang agen keamanan bekerja. Travis akhirnya membawa Dusty agar bisa mengobrol lebih banyak. Tetapi, ia juga sudah berjanji pada putrinya untuk menjemput cucunya di paut cerita film bahagia.
Jadi ia menjemput cucunya sambil membawa Travis yang diborgol. Saat Travis mengobrol dengan cucunya di dalam kelas, Dusty memutuskan melarikan diri dari Travis dengan membawa truk sampah memasuki jalanan. Akibat Dusty yang melarikan diri, terjadilah adegan kejar-kejaran antara Travis yang menggunakan mobil sedan sport dengan truk sampah yang dibawa oleh Dusty. Dusty juga berinisiatif menghubungi seorang jurnalis. Dia berniat mengatakan semua hal yang ia ketahui. Adegan kejar-kejaran Dusty dan Travis berakhir di depan kantor Washington Times. Dusty berlari mencari jurnalis yang dia hubungi bernama Mira. Namun, karena Travis masih mengejarnya, pembicaraan antara Dusty dan Mira hanya cukup untuk berkenalan. Dusty kembali melarikan diri. Travis meminta maaf dan mengatakan ia sedang memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Ia harus menjemput Natalie, cucu kesayangannya. Travis juga mengatakan niatnya yang ingin pensiun dan berhenti dari pekerjaannya. Tentu saja Gabriel menolak permintaan itu. Ia menganggap Travis adalah aset terpenting baginya. Travis adalah salah satu agen terbaiknya yang bertugas membersihkan semua hal yang berkaitan dengan bisnis keamanan di bawah tangan Gabriel. Ia tidak ingin ada pengkhianatan di dalam institusinya. Jadi ia masih membutuhkan Travis untuk memastikan hal itu. Di kantor Washington Post, Mira begitu sibuk meyakinkan pimpinan redaksinya agar membantunya menerbitkan laporan hasil investigasinya atas kematian gadis cantik yaitu Sofia. Mira juga mengatakan bahwa dia sudah menemukan saksi atau narasumber yang mengetahui alasan dan motif kecelakaan yang merenggut nyawa Sofia. Tetapi pimpinan redaksinya menganggap bahwa cerita Sofia tak dapat dimuat sebelum mendapatkan narasumber, saksi atau bukti atas kecurigaan dan asumsi Mira. Dusty kembali ke rumahnya untuk istirahat karena kecapean setelah bermain kejar-kejaran dengan Travis. Tetapi sayangnya ia telah ditunggu oleh dua orang keren kayak debt collector. Tapi karena membawa senjata, sepertinya mereka bukanlah debt collector. Dusty berhasil melarikan diri malam itu setelah adu tembak dengan keduanya. Siapakah mereka? Apakah kalian mengenalnya? Keesokan harinya Dusty bertemu dengan Mira dan menyampaikan hal-hal yang diketahuinya. Sayangnya ia harus kembali melarikan diri karena Travis berhasil menemukan mereka. Kejar-kejaran antara Travis dan Dusty kembali terjadi. Travis hampir saja kehabisan nafas karena sebagai orang yang sudah tua, ia sudah lemah untuk berlari. Dusty dan Travis main lari-larian terus, ya guys. Kayak Tom dan Jerry. Travis mencoba menenangkan Dusty. Mereka saling berbicara walaupun dihalangi pagar besi. Mira juga bisa menyusul mereka. Ia penasaran dengan apa yang terjadi. Sayangnya, begitu Dusty berbalik untuk melarikan diri, ia ditembak oleh orang-orang yang menyergapnya semalam. Dusty langsung terkapar. Travis tidak bisa menyelamatkannya. Sambil bersiaga, salah satu dari mereka mengambil sesuatu dari kantong Dusty lalu pergi. Mira yang masih shock dengan peristiwa yang dilihatnya secara langsung hari ini memutuskan rebahan di rumahnya. Travis masih berusaha mencari Mira dan berusaha mencari tahu apa yang disampaikan Dusty kepada Mira. Akhirnya mereka berdua bertemu dan memikirkan apa yang ingin disampaikan Dusty. Travis kembali menemui Gabriel. Dari percakapan kali ini akhirnya kita dapat mengetahui pertemanan yang cukup lama antara Gabriel dan Travis. Travis diselamatkan Gabriel dan menyembunyikan kesalahan Travis saat mereka berada di Vietnam dahulu. Hal ini membuat Travis menjadi aset bagi Gabriel dalam menjalankan bisnisnya. Gabriel selain masih bekerja secara resmi di FBI, ia menerima pesanan dari orang atau pihak yang menginginkan penuntasan akar masalah alias penghilangan orang. Dengan cara ini, ia membangun kerajaan bisnisnya sehingga memiliki fondasi yang kuat untuk meraih jabatan yang lebih tinggi di kemudian hari. Wow, pintar sekali bukan? Mira yang sebelumnya belum bisa menerbitkan hasil laporan kematian Sofia si demonstran sedang mengamuk. Blue, yang menghambat penerbitan hasil investigasi Mira menerbitkan laporannya atas nama dirinya sendiri.
Sekalipun Drew merasa bersalah dan berniat meminta maaf, tetapi terlambat bagi Drew. Karena ia dikejar dua orang pembunuh Busti. Malam itu, Drew mati ditabrak dan ditembak oleh dua orang penyergap Busti. Jadi, bagaimanakah cara Travis menyelesaikan masalah ini? Apakah ia juga akan baik-baik saja bersama keluarganya? Faktanya, kedua orang yang mengejar dan menembak dan membunuh pada film ini hanyalah mereka berdua. Lalu siapa tokoh yang ada di balik pembunuhan tiga aktor kita? Tentu saja saya akan merekomendasikan dan mengajak Anda untuk menontonnya secara langsung di platform manapun. Agar kalian mengetahui makna dan nilai utuh dari film ini. Apakah cerita dan tata cara penyelesaian agensi keamanan di film ini juga sama dengan di dunia nyata? Bagaimanapun, film ini menceritakan agensi keamanan yang dekat dengan politikus dan kekuasaan akan saling bersimbiosis demi hasrat kekayaan melalui jabatan dan kepentingan setiap orang yang ada di dalamnya. Mereka akan selalu memiliki sumber daya agar sistem dan pola yang ada di masyarakat searah dan sesuai dengan keinginan penguasa. Ketakutan adalah bisnis, begitulah menurut Gabriel.